Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas mengenai materi IPS KD 3.2, yaitu keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Silakan diperhatikan dari awal sampai akhir, dan di akhir slide anak-anak akan mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Apakah pengertian beragam? Beragam adalah bermacam-macam. Keberagaman adalah kondisi berbeda-beda suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, di Indonesia ini banyak sekali keragaman sosial dan budaya. Contoh keragamannya adalah antara suku satu dan suku lainnya biasanya berbeda dalam hal pakaian adat, rumah adat, kemudian bahasanya, dan lain sebagainya. Maka yang dimaksud dengan beragam adalah berbeda-beda. Tetapi dalam negara kita, yaitu Indonesia, perhatikan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik adalah sesuatu yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya alat musik, pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Sementara kebudayaan non-fisik adalah kebudayaan yang hanya dapat dirasakan. Contohnya bahasa daerah, adat istiadat, pengetahuan, itu tidak ada bentuknya. Kalau alat musik ada bentuknya, pakaian dan rumah adat ada bentuknya. Tetapi kalau bahasa daerah, adat istiadat dan pengetahuan itu tidak ada bentuknya. Hanya bisa kita rasakan dan kita gunakan. Contohnya pada saat kita berbicara mengeluarkan suara. Suara itu tidak ada bentuknya, tapi hanya bisa dirasakan dan didengar. Baik, kita masuk ke materi macam-macam kebudayaan dan keberagaman budayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica atau sebuah ensiklopedia dari negara Inggris pada tahun 2015, suku bangsa atau etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Kesamaan suku didasarkan pada garis keturunan. Kesukuan ditentukan dari tradisi keturunan bahasa, budaya, dan ideologi yang sama. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air kita. Ini didapat dari sensus BPS pada tahun 2010. Contoh suku bangsa misalnya adalah suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan, suku Gayo dari Aceh, suku Jawa, suku Bugis, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, suku bangsa adalah orang yang mendiami suatu wilayah itu, dan dia mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan. Jadi misalnya orang yang tinggal lama di Jawa, dia lahir di Jawa, punya anak, punya cucu, punya cicit, maka dia adalah disebut suku Jawa, seperti itu misalnya. Baik, yang kedua adalah pakaian adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pakaian adat adalah pakaian resmi khas suatu daerah. Baju adat merupakan satu di antara identitas etnis atau suku tertentu di Indonesia. Jadi, pada saat kita ke Aceh, maka kita akan menyaksikan seperti di gambar ini, mereka menggunakan baju adat ule balang namanya. Dan saat kita pergi ke daerah lain, mereka juga punya baju adat tersendiri. Jadi, baju adat itu adalah baju yang digunakan oleh suku bangsa yang mendiami suatu daerah. Antara suku bangsa di daerah satu dengan lainnya tentu berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga adalah rumah adat. Rumah adat atau rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun berdasarkan salah satu unsur kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Contohnya di sini digambar adalah rumah betang. Rumah ini berasal dari Kalimantan Tengah. Rumah adat setiap daerah berbeda-beda. Jika di Kalimantan seperti ini, dia dibangun tinggi-tinggi karena apa? Dia menghindari serangan binatang buas. Maka rumah adatnya tinggi-tinggi sekali. Kolongnya itu bisa 1 meter atau 2 meter. Yang keempat adalah tarian daerah atau tari tradisional.
Tari tradisional adalah tarian yang merupakan perwujudan budaya di suatu daerah. Di sini digambar dapat dilihat adalah contohnya adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Selain itu juga banyak lagi tarian-tarian lain, misalnya tari jaipong, tari piring, kemudian ada lagi yang berasal dari Bali yaitu tari kecak, dan sebagainya. Tarian ini berbeda-beda tentunya, seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Setiap perbedaan daerah, maka berbeda juga budayanya. Selanjutnya adalah alat musik daerah. Apa itu alat musik? Alat musik adalah merupakan suatu instrumen atau suatu alat yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik atau menghasilkan suatu suara lantunan lagu. Contoh alat musik daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah sasando. Seperti ini gambarnya, dimainkan dengan cara dipetik. Ya, setiap daerah juga memiliki perbedaan alat musik. Seperti ini contohnya berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah sasando. Jika dari Papua ada lagi yang bernama tifa. Kemudian dari Sumatera Barat ada yang bernama sawang. Dan dari Nangro Aceh Darussalam atau dari Aceh ada yang bernama tambo. Selanjutnya yang keenam adalah bahasa daerah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa daerah adalah bahasa yang lazim digunakan pada suatu daerah. Contohnya, di Jawa biasanya masyarakat menggunakan bahasa Jawa. Kalau di Jakarta mereka menggunakan bahasa Betawi. Dan di Kalimantan mereka menggunakan bahasa Banjar. Keberagaman budaya yang ketujuh adalah upacara adat. Upacara adat merupakan suatu upacara atau kegiatan bersama-sama yang dilakukan secara turun-temurun oleh pendukungnya di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat masing-masing, seperti upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Pada gambar di sini disebutkan bahwa upacara adat Ngaben berada di Bali. Ini adalah contoh upacara adat kematian. Jadi, jika ada seseorang yang mati atau meninggal, maka di Bali itu dilakukan upacara Ngaben. Seperti ini digambar, yaitu didatangi oleh banyak orang, berkumpulan, dan ini termasuk adalah upacara keagamaan. Selanjutnya adalah senjata tradisional. Apa itu senjata? Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk menghancurkan sesuatu. Senjata juga digunakan untuk mempertahankan diri dan juga melindungi diri. Contoh senjata tradisional dari Banten yaitu di bawah ini digambar adalah kujang. Kujang ini seperti ibaratnya keris kalau di Jawa. Jadi senjata itu digunakan pada zaman dahulu untuk melindungi diri dari musuh. Nah, terakhir dari keberagaman budaya yang sudah kita tampilkan di atas, kita akan masuk ke keberagaman makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan makanan yang dikonsumsi oleh golongan etnik dan wilayah yang spesifik. Ini berdasarkan tokoh Hadi Santoso pada tahun 1993. Jadi, selain kita punya senjata tradisional, upacara sendiri, baju, pakaian, dan rumah adat, dan sebagainya, kita juga punya makanan masing-masing. Nah, inilah yang dijadikan sebagai acuan para pecinta kuliner. Jadi, mereka sering jalan-jalan dengan tujuan menikmati makanan tradisional di wilayah tersebut. Dari Jakarta atau dari Betawi, contohnya bisa kita lihat di sini adalah kerak telur. Kerak telur mungkin bagi kita sering dijumpai karena kita tinggal di Jakarta. Sedangkan dari Bali ini adalah contohnya adalah ayam betutu. Nah, inilah makanan-makanan tradisional, masih banyak juga yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu keberagaman kebudayaan juga. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir slide. Kita akan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Yaitu lembar kerja peserta didik dengan tujuan mencari informasi dari Google atau dari Wikipedia atau dari apapun yang berasal dari handphone kamu, dari browser handphone kamu ke dalam tabel berikut. Anak-anak sudah disajikan 8 suku bangsa, yaitu Aceh, Betawi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua. Silakan anak-anak cari keberagaman kebudayaan mereka, dimulai dari pakaian adat, rumah adatnya, tariannya, alat musiknya, bahasanya, upacara adatnya, senjata tradisional, dan makanan tradisionalnya.
Setelah diselesai dibuat, anak-anak bisa melihat-lihat gambarnya di Google. Jadi anak-anak tahu, oh pakaian ule balang tuh ternyata seperti ini gitu. Atau misalnya tari jaipong, oh ternyata seperti ini cara menarikannya, seperti itu ya. Dan itu bisa menambah pengetahuan anak-anak semua dalam pembelajaran IPS hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa di dalam situasi wabah COVID-19 selalu di rumah saja. Dan jika terpaksa keluar, maka menerapkan selalu 3M, yaitu sering mencuci tangan, menggunakan masker ganda, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Semoga anak-anak semua di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan keluarganya, dan terlindungi dari wabah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.